Syukran, syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Kota Tarim, dan kali ini kita sedang ngobrol bersama Sayyid Ahmad Mujtaba bin Syahab. Khair Bib. Ahlan wa sahlan bikhair. Alhamdulillah, hayakumullah habibana. Beliau baru datang dari Indonesia. Naam. Pulang hari Minggu. Iya, insyaallah pulang besok lusa insyaallah. Masya Allah. Insyaallah, doain Habib selamat insyaallah. Gimana Bib di Indonesia? Ajib. Ya, ajib. Ya, Indonesia semua tahu gimana keadaan Indonesia. Tapi Tarim lebih ajib. Lebih modern dan lebih ajib batin. Ya, walaupun Indonesia lebih modern dari segi zahir, ya, tapi Tarim lebih modern dari segi batin. Ya, susah ninggalin Tarim Habib, susah banget. Insyaallah khair lah, insyaallah. Ya. Antum sekarang di Indonesia kesibukannya kebanyakan di mana, Bib? Ini Habib, apa namanya, waktu kita balik ke Indonesia kira-kira setahun setengah yang lalu Habib ya. Apa namanya, dipanggil oleh Sayyidil Habib Umar dan diperintahkan untuk khidmat, bantu-bantu di Majlis Al-Muwasalah, Majlis Al-Muwasalah baina ulama al-muslimin wa hakala. Ya, sampai sekarang kita di situ menjadi sekretaris umum Majlis Muwasalah. Majlis Muwasalah nih lebih tepatnya di ini apa, Bib? Majlis Muwasalah itu Bib, kalau apa namanya dibahasain, forum silaturahmi gitu, forum silaturahmi antara ulama muslimin gitu. Taban jelas sekali dari namanya ya, itu lebih mengarah ke persatuan ulama wahakala, forum silaturahmi. Majelis ini Habib nggak lama sih berdiri, dia berdiri tahun 2007 masih ya. Yang dirikan adalah Sayyidil Habib Umar, beliau yang mendirikan Majelis Muwasalah di Indonesia tahun 2007. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berlangsung dan masih lanjut, sedikit demi sedikit meluas wahakala. Berarti udah 14 tahun ya? 2007 Beb ya. Iya, nah betul 14 tahun sekarang. Masya Allah. Nah, Habib. Sejarahnya itu gimana, Beb? Kok Habib Umar jadi pengen bangun majelis? Nah, itu dia, subhanallah. Memang luar biasa apa namanya Habib yang meneliti perjalanan Sayyidil Habib Umar dari semenjak tahun 94 gitu ya. Semenjak tahun 93 sebelumnya. Ziarah pertama Sayyidil Habib Umar ke Indonesia, kemudian tahun 94 merekrut apa namanya kloter pertama dari pelajarnya. Di antaranya walidukum Sayyidil Habib Jindan, Sayyidil Habib Quraish, Sayyidil Habib Ja'far, Sayyidil Habib Mundir, Allah yarham, masyaallah. Ada kira-kira 20 atau 30 orang dari Indonesia yang belajar kloter pertama sampai pulang kembali mereka semua tahun 94. Setelah itu alhamdulillah kunjungan Sayyidil Habib Umar ke Indonesia tiap tahun. Dari tahun 98 kemudian terus 99 2000. Bahkan kadang-kadang setahun 2 kali Habib, alhamdulillah. Hanya saja tahun kemarin nggak ada ziarah, corona. Bahagia. Nah, dari banyaknya ziarah Sayyidil Habib Umar ke Indonesia, akhirnya yang tadinya ziarah hanya untuk menjalin silaturahmi antara keluarga, kemudian mulai antara habaib, meluas antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya terbentuklah suatu majelis yang dari gagasan Sayyidil Habib Umar sendiri. Setelah Sayyidil Habib melihat dalam jenjang yang lumayan lama melihat keadaan Indonesia bagaimana, kemudian Sayyidil Habib mencetuskan Majelis Al-Muwasalah di pertama kali dicetuskan itu di Jawa Timur Habib. Wahakala. Dikumpulkan ulama-ulama di situ yang tadinya nggak ada nama. Cuma ijtima ulama, ya, perkumpulan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak salah di Tebu Ireng. Wahakala. Dikumpulkan di situ. Kemudian juga ada perkumpulan ulama di Madura, tempat Kiai Rafi'i. Nah, tahun setelahnya, kedatangan yang kedua, setelah terbentuknya perkumpulan ulama itu dinamakanlah dengan Majelis Al-Muwasalah. Wahakala. Memang apa namanya sepak terjangnya lebih mengarah ke ulama-ulama. Wahakala. Bagaimana mereka bersatu, dan sempat kita dengar dari Sayyidil Habib ini apa namanya fungsi daripada Majelis Muwasalah ini adalah kita mau mengembalikan ulama-ulama ke tugasnya yang sebenarnya. Sehingga tidak tertarik ataupun dimanfaatkan oleh baik pun oknum-oknum apa namanya siasat, politik ataupun yang lainnya. Ya, ulama begini tugasnya. Yang tadinya subhanallah kita dengar di Indonesia itu apa namanya penghormatan masyarakat kepada ulama itu luar biasa.
banyak kan cerita-cerita kalau orang lewat di rumah-rumah sebagian ulama itu pada diem gitu. Tapi ketika mereka melihat beberapa ulama-ulama ya, yang sudah dimanfaatkan oleh beberapa oknum, akhirnya antar ulama sama ulama saling mencaci maki gitu. Antar ulama sama ulama saling nyerang di podium ataupun di luar. Ini wibawa ulama akhirnya turun di mata masyarakat. Wah, kalau seandainya mereka fokus atas tugas mereka, luar biasa. Akhirnya, dan semua tahu kuatnya pengaruh ulama di masyarakat itu luar biasa. Maka semua mau mengambil manfaat nih dari kekuatan power yang dimiliki oleh ulama Indonesia. Sayyidul Habib datang melihat ini kalau dibiarkan begini bakal bahaya, akan hilang wibawa ulama di mata masyarakat. Maka dibentuklah majelis muwasalah untuk mengembalikan mereka ke jalan yang sebenarnya. Wah, kata inilah Jadi tugas lebih ulama. menuju ke membangun ulamanya itu sendiri. Naam Habib, betul. Haji. Taban ini intinya dari sini. Taban idza saluhal ulama, kalau mereka benar, ya semua pasti insyaallah akan benar. Wah, kata. Naam. Terus anggotanya Bib dan lokasinya ini di mana aja? Habib, Anggotanya siapa aja lokasinya? Dari yang tadi yang kita jelaskan, berarti mereka ini majelis muwasalah lebih mengarah ke perkumpulan ulama kan ya, betul. So jadi anggotanya pertama adalah pembesar ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama ataupun yang lainnya. Juga ada sebagian dari tokoh Muhammadiyah, dari habaib ataupun yang lainnya. Itu kebanyakan senior-seniornya majelis al-muwasalah ketika dicetuskan. Nah, adapun di mana lokasinya? Alhamdulillah ya Habib, sekarang ini kita punya kantor pusat majelis muwasalah yang bertempat di Jakarta. Tepatnya di Jakarta Selatan di Pasar Minggu. Itu kantor pusatnya majelis muwasalah. Namun kita juga punya cabang-cabang di tiap-tiap provinsi. Dan alhamdulillah sampai sekarang tahun 2021 dari sekian banyak provinsi di Indonesia, semua sudah tertutupi kecuali 7 provinsi yang masih kosong. Jadi semuanya alhamdulillah sudah 33 provinsi kan? Betul, 33 semuanya. Yang semua sudah tertutup, tinggal 7. Ya kebanyakan 7 itu daerah utara. Indonesia Indonesia Timur. Papua. Indonesia, ya daerah Papua. Di Irian sudah ada alhamdulillah. Oh, ada sebagian di di Maluku pun sudah ada, di Gorontalo juga sudah ada. Wah, sebagian dari area Sumatera sedikit kayak Bengkulu belum ada juga area Kalimantan yang baru tuh di atas tuh belum ada juga. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kebanyakan provinsi ada. Iya, semua provinsi sudah tertutupi kecuali 7 provinsi yang belum. Baik pun pasif ataupun aktif ya, yang penting ada gitu. Sebagian wilayah di Masya Allah aktif banget, sebagian pasif banget. Tapi ala kulli hal semua ada alhamdulillah, tinggal 7 yang masih kosong gitu. Itu kegiatan mereka apa aja, Bib? Kegiatannya gitu ngapain? Kalau untuk membahas masalah kegiatan muwasalah, kegiatan baik pun kegiatan tahunan ataupun kegiatan harian, kita harus membahas dulu masalah visi misi gitu ya. Nah, dari visi misi ini baru akan bisa kita rangkum ataupun rangkai kerja gitu. Kegiatan bagaimana. Visinya majelis muwasalah adalah menguatkan ikatan dan persatuan antara ulama al-muslimin. Misinya turut andil dalam membangun ulama rabbani, membangun karakter seorang ulama rabbani. Itu misinya. Nah, dari sini kemudian kita mempunyai 4 target namanya ahdaf al-majlis. 4 target majelis muwasalah. Yang pertama menguatkan tali silaturahmi antara ulama. Nah, dari target yang pertama ini jelas sekali berarti kita bisa buat kunjungan-kunjungan silaturahmi, dan itu adalah kegiatan utama di majelis muwasalah. Ziarah para habaib, ziarah para ulama, ziarah para dakatirah, doktor, ziarah para rektor, cuma ziarah antar mereka, dan ini subhanallah fungsinya ziarah itu luar biasa. Padahal cuma ziarah gitu ya, padahal cuma ngeteh-ngeteh tol. Ngobrol-ngobrol asyik. Tapi luar biasa. Kadang-kadang antara kita dengan yang lain banyak awan-awan kabut gitu. Saling tuduh menuduh. Subhanallah, pas ketemu cuma ketemu tok nih padahal. Salaman. Nyahi-nyahi. Ngilang itu kabut semua itu. Ini luar biasa. Jangan kita meremehkan perihal silaturahmi.
Ini luar biasa sekali. Walaupun nggak ngapain, cuma saling nyapa, saling lihat gitu. Sudah luar biasa. Ini satu nih. Yang kedua, meningkatkan taraf al-maqasid tsalatsah, meningkatkan tarafnya ilmu dan suluk dan dakwah. So dari sini kita bisa buat kegiatan seperti contohnya daurah, pelatihan keterampilan ataupun pelatihan dalam bidang tertentu. Contohnya penguatan fan ataupun ilmu usul dalam babul qiyas di kitab ini contohnya gitu. Kita mau buat pelatihan cara mandiin orang mati, orang meninggal contohnya. Pelatihan pemahaman dakwah di masa terkini gitu. Itu semua pelatihan menjadi imam masjid. Ada daurah. Masuk taraf kedua. Wah kata peningkatan taraf al-maqasid tsalatsah. Ini dua. Yang ketiga ya Habib, kita berusaha untuk memberikan penjelasan atas problematika terkini. Gitu. Kalau seandainya ada masalah yang lagi booming sekarang, yang lagi viral, apa sikap antum sebagai majelis muwasalah? Nah, ini semestinya kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang benar, yang tepat, yang terteliti. Yang ketiga. Yang keempat, mempublikasikan hasil kajian ulama-ulama. Oh, ulama fulan dia bagus tuh, kajiannya, ayo kita publikasikan. Jadi majelis muwasalah itu, ini penting Habib, harus digarisbawahi. Majelis muwasalah bukanlah bendera baru. Tapi Sayyidul Habib bilang kita tidak memerlukan untuk adanya organisasi baru ataupun bendera baru. Majelis muwasalah adalah suatu yang mengayomi, mewarnai semua bendera-bendera. Dia tidak menyaingi ataupun membuat perkara baru. Enggak, kita masuk ke semua dan kita ingin mempengaruhi semua dan kita ingin untuk mewarnai semua. Nah itu. Nah dari 4 ini kelihatan sekali bagaimana rangkaian kerja kita, baik pun rangkaian kerja tahunan ataupun bulanan dan sebagainya. Enggak keluar dari 4 ini. Silaturahmi, pelatihan-pelatihan, penelitian atas masail atau problematika terkini. Yang keempat, mempublik publikasi kajian-kajian yang sudah ada daripada ulama-ulama kita. Itu Bib. Nah. Terus Bib, itu program kerjanya apa aja? Dari 4 target ini kelihatan banget program kerja ya kan tadi kan. Jadi gimana itu program kerjanya? Dari kantor pusat atau gimana? Lah ini subhanallah Habib. Di sini kita memberikan keleluasaan ya kepada mereka yang ada di wilayah-wilayah. Jadi nggak ada ceritanya, ayo program kerja tahun ini begini, ayo kerjain. Loh enggak, tafadhal ya akhi. Ente megang majelis muwasalah di mana? Di Kalimantan Selatan contohnya, ataupun di Sumatera Selatan ataupun di Jawa Timur. Tafadhal. Buat kerangka kerja, rangkaian kerja, buat jadwal segala macam, schedule-nya bagaimana. Tapi yang penting harus masuk dalam salah satu yang 4 ini. Nah, gitu. Masih muskilah. Kemudian kita angkat ke Sayyidil Habib Omar sebagai laporan bulanan. Nah, jadi nggak ada ceritanya perintah dari atasan ataupun harus rangkaian kerja begini targetnya. Nggak, tafadhal buat sendiri targetnya. Jadi bukannya dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas ini ya program kerja kita. Jadi ngelihat ini masyarakatnya gimana ini. Jamil, taban lebih mereka tiap soalnya begini. Tiap wilayah itu berbeda-beda Bib dengan yang lain ya. Betul, orangnya juga dan juga problemnya lain-lain. Problem yang di Jawa Timur lain hal dengan problem yang ada di Sumatera contohnya. Kalau kita seandainya membuat suatu program kerja yang memukul rata semua, ya, sebagian provinsi mungkin nggak sanggup. Ini nggak cocok nih buat di sini, ataupun ini gampang banget kalau di sini. Tafadhol, antum lebih paham sendiri wilayah antum lebih paham bagaimana pola pemikiran ulama di sana. Buat rangkaian kerja seperti pelatihan-pelatihan daurah contohnya, ataupun multaga ulama, silahkan tafadhol, kajian-kajian, kata bahtul masail kalau bahasa Indonesianya, bahtul masail, tafadhol, silaturahmi kunjung-kunjungan, silahkan buat, terserah mau berapa kali seminggu, mau berapa kali sebulan. Nah, tapi jangan lupa laporan nanti. Nah, laporan biar dilihat oleh Sayyidul Habib dan dikontrol langsung oleh Sayyidul Habib gitu. Itu ringkasan laporan kerjanya, Bib. Terus sasarannya? Sasaran. Untuk sasaran atau menjelaskan sekali al-mustahdaf. Sasaran utama dari majelis muwasalah adalah tadi ulama-ulama. Yang kebanyakan besar, yang sebagian besarnya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kalangan Nahdlatul Ulama ataupun yang lainnya, habaib ataupun yang lainnya, ataupun yang enggak berbendera. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun juga yang merangkul yang lainnya.
merangkul sebagian kelompok-kelompok yang di luar itu. Tafadhal ahlan wa sahlan. Selagi satu target dalam 4 perkara ini masuk, itulah sasaran kita. Nah, dari sasaran ini ya Habib, bukan berarti berarti majelis muasalah itu cuma mainnya sama ulama-ulama toh, sama kiai-kiai toh gitu, atau sama rektor-rektor university toh gitu. Landa dari sini ntar kita buat beberapa program kerja yang merekrut pemuda. Nah, insya Allah kita mau bahas nih ntar bagaimana kerangka Habib ya, kerangkanya majelis muasalah. Kelihatan dari kerangka itu betul ada dewan syuro yang terdiri dari ulama-ulama setempat ya, juga tokoh-tokoh masyarakat setempat, tapi juga ada nanti beberapa departemen. Di antaranya ada departemen syabab, anak muda, An-Nisa, departemen kewanitaan gitu, perempuan semua antar muasalah. Ada departemen tarbiyah wa ta'lim, ada 8 departemen di situ. Nah, jadi bukan cuma nargetin ulama tok, kita nggak peduli sama yang lain, semua masuk. Tapi intinya dari ulama di sini. Terus yang mau dijalanin atau yang mau di launching dalam waktu dekat ini apa, Beb? Masya Allah, Beb. Alhamdulillah dalam tempo setahun setengah ini kita melihat bagaimana keadaan majelis muasalah yang dahulu-dahulu luar biasa sebenarnya, Bang. Bagus banget ini. Banyak sebenarnya Habib kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Hanya saja pendataannya kurang gitu ya, pendataannya ataupun kurang di publik juga. Nah, oleh karena itu kemarin-kemarin nih, setahun kemarin kita mungkin bisa dikatakan merapikan arsip. Kita rapikan arsipnya. Sudah lengkap semua padahal. Dirapiin arsipnya. Dari situ baru kita angkat. Alhamdulillah setahun yang lalu kita buat website majelis muasalah yang baru. Sempat ada website yang lama, tapi sudah off. Kita buat website yang baru, www.majelisalmuasalah.com. Di situ semua ada tentang majelis muasalah. Informasi sekilas majelis muasalah, kerangka majelis muasalah, bahkan tugas-tugas tiap departemen majelis muasalah juga ada di situ. Juga ada di situ library, maktabah, baik pun audio ataupun video ataupun buku elektronik. Juga ada di situ, alhamdulillah. Juga di situ ada juga live event kalau seandainya ada bath mubashir kalau bahasa Arabnya Bib ya. Bath mubashir bisa dilihat di situ. Juga di situ ada web app, aplikasi web untuk masalah laporan-laporan, untuk menganalisa kegiatan muasalah sudah sampai mana, juga di situ. Nah, itu tadinya website. Akhirnya kita jadikan sebagai aplikasi HP, Bib. Nah, aplikasi HP yang baru kita launching kira-kira 2 bulan yang lalu. Baru banget nih. Baru banget nih, baru masih hangat, Bib. Masih hangat ini aplikasi majelis muasalah. Alhamdulillah. Ada kok di Play Store, juga di App Store, baik pun Android ataupun iOS ada semuanya, alhamdulillah. Bisa di-download di Play Store-nya. Itu yang baru kita launching dari situ. Di situ ada radio muasalah TV, Masya Allah, barusan 2 hari yang lalu kira-kira kita duduk sama Sayyidil Habib Umar, liatin gimana subhanallah, Sayyidil Habib lahad ba'dul asya ini, coba tambahin ini di aplikasinya, coba begini gitu. Harus ada interaksi kata Habib antara kata Habib dan mereka. Jadi kayak beberapa kegiatan Habib mau mengomentari. Gimana ini cara ngomentarinya? Ini mau ngomentar ini. Tulis mana kata Habib? Di mana? Ada beberapa perkara yang kita sudah rancang sebisa mungkin ya. Insya Allah nggak ada soal, udah sempurna lah menurut kita. Ada aja. Tetap. Ini kurang nih, ini kurang. Luar biasa perhatian Sayyidil Habib dengan majelis muasalah ini. Nah, ini mungkin yang baru kita launching kemarin, website dan aplikasi. Doain Bib, doain insya Allah dalam tempo 2 bulan ke depan ini biidznillah insyaallah taban kullu bi fadli wa manni wa taufiqi, insyaallah akan ada podcastnya majelis muasalah ya, radio majelis muasalah insyaallah sudah oke. Juga magazine, majalah majelis muasalah, tapi berbentuk elektronik ya, elektronik magazine. Ya, mungkin tiap 2 bulan sekali kita terbitkan majalah itu insyaallah taala. Itulah yang mungkin dalam rancangan kita 2 bulan ke depan biidznillah. Terus majelis muasalah ini juga aktif di medsos. Oh, of course. Taban Beb. Nah, majelis muasalah sekarang kan zamannya medsos, Beb. Asbit wujudak, yaqulun asbit wujudak fi ardil i'lam. Buktikan dong ente ada
Soalnya kalau kita nggak bermain di situ, yang lain akhirnya yang bermain kan. Dan kita perlu untuk menjangkau beberapa kelompok yang tidak terjangkau dengan majelis-majelis kita. Taban ada بالطبع يعني YouTube-nya Majelis Muwasalah TV, juga Instagram Majelis Muwasalah, Twitter ataupun Telegram, semua insyaallah dari segi medsosnya ada semua. Spotify juga ada Majelis Muwasalah, Mixler juga ada Majelis Muwasalah. Insyaallah begitulah. Facebooknya ada juga Majelis Muwasalah. Tinggal di follow ya, jangan lupa. Nah. Terus yang bisa bergabung sama Majelis Muwasalah ini siapa aja, Bib? Apakah ada orang tertentu atau siapapun boleh? Taban, ahlan wa sahlan, terbuka ya Habib. Oh, katanya kan buat ulama atau nah, enggak. Majelis Muwasalah itu betul wewenangnya yang memberikan keputusannya mereka lah para ulama-ulama setempat. Nah, tapi yang mau bergabung ahlan wa sahlan. Baik pun bergabung secara anggota yang pasif ataupun yang aktif pun ahlan wa sahlan. Nah, ini cuma mau lihat aja deh. Tafadhol, silahkan bergabung. Boleh datang ziarah gitu boleh? Oh, taban, ahlan wa sahlan, terbuka Habib. Kapan aja, ahlan wa sahlan. Pasar Minggu. Di Pasar Minggu, ahlan wa sahlan. Atau di wilayah yang mana aja, silahkan. Oh. Ziarah silaturahmi. Minta ditertibkan jadwal dakwahnya juga oke. Gitu. Tadi apa soalnya lupa nih. Siapa aja boleh bergabung? Oh iya, siapa aja yang boleh bergabung. Nah, semuanya. Ini mau aktif nih. Oh, ahlan wa sahlan. Tafadhol sini. Nanti mau aktif, yuk kita buat program bareng, baik pun ente sebagai pemateri atau sebagai penerima. Nanti bisa apa nih? Ada suatu kajian tertentu yang ente mau publikasikan, kita bisa bantu. Ahlan wa sahlan, kita publikasikan bareng-bareng. Kalau seandainya ini masuk dalam salah satu dari 4 target muwasalah tadi. Penelitian dalam masalah muayyanah, atau ada pola silaturahmi muayyan, peningkatan taraf maqasid tsalatsa yang tadi dalam ilmu apapun, bisa kita bantu bareng-bareng. Jadi sangat umum Beb ya. Walaupun memang majelis muwasalah forum silaturahmi antara ulama muslimin, tapi kenyataannya semua ulama, semua umat muslimin masuk situ semua. Kalau mau diskusi caranya gimana, Beb? Mau diskusi gimana nih, kayak gini? Apa gimana? Mau kontak gitu ya maksudnya, mau kontak ke majelis muwasalah. Ahlan wa sahlan. Bisa diakses melewat websitenya tadi www.majelisalmuwasalah.com. Di situ ada tuh kontak personnya bagaimana. Alamat majelis kita di Pasar Minggu, juga ada nomor telepon, nomor WhatsApp juga ada. Juga langsung bisa dari situ kirim email langsung ke kita, ahlan wa sahlan. Atau melalui medsos manapun juga bisa. Bisa download, jangan lupa bisa download aplikasinya. Silahkan download aplikasinya di App Store ataupun Play Store gitu. Ada di situ juga. Namanya apa aplikasinya? Al-Muwasalah. Nah, bisa di situ download, di situ langsung ada link untuk call muwasalah nih, telepon muwasalah sekarang. Dan khidmat alhamdulillah 24 saat yani. 24 hours. Nah, semuanya. Ahlan wa sahlan, kapan ditelepon insyaallah sih. Insyaallah doain aja. Gitu ya cara menghubungi muwasalah dari manapun dan kapanpun bisa insyaallah melalui link-link yang tadi kita sebutkan. Masya Allah, terima kasih banyak Beb atas penjelasannya, jadi makin tahu gitu muwasalah ini apa. Masya Allah untuk Masya Allah. Terus Beb nih, misalkan ada satu orang pulang nih dari Hadramut, dia datang dari Tarim kan gitu, tapi dia bingung gimana cara mulai berdakwah gitu. Jadi gimana, apakah antum bisa meluaskan medan dakwah atau membantu gitu? Masya Allah, jazakumullah khair teman. Natasyarraf Habib, kita natasyarraf bihim. Santri yang lulusan dari Hadramut, dari Tarimka atau yang lainnya, ataupun dari manapun ya, Azhar atau yang lainnya, dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, yang mau berkarya tapi nggak tahu bagaimana, dari mana mau mulainya, ahlan wa sahlan. Dengan seluas-luasnya kita menerima, dan dengan rasa terhormat didatangi oleh mereka, ahlan wa sahlan bihim. Walaupun ada beberapa forum-forum khusus ya, ikatan-ikatan pelajar tertentu, ikatan tamatan pondok mana gitu, ataupun ikatan alumni mana gitu, banyak kan. Tapi kita juga bisa nge-link ke mereka. Ya, ataupun juga banyak dari kita sendiri, banyak Habib, subhanallah ini penting. Setiap yang baru selesai, baru tamat dari lembaganya, sangat disarankan sebelum dia mulai terjun dalam medan dakwah, sangat-sangat disarankan walaupun setahun ataupun 6 bulan lah, oke. Ngapain? Nemenin dulu, nemenin tokoh-tokoh yang senior di tempatnya. Jadi biar tahu keadaan biar dulu. Tahu keadaan. Betul ya, diarahin bagaimana. Ini penting Habib. Kalau seandainya kita langsung terjun ke masyarakat, gitu.
Itu biasanya sih orang pada bingung. Wah, fulan kok begini, begitu. Kalau bahasa kasarnya bawa bendera sendiri, gitu. Kalau bahasa kasarnya gitu ya. Nah, alangkah indahnya kalau seandainya sebelum kita berkarya dengan sendirinya, itu ikutin dulu tuh mereka yang sudah senior, yang sudah sepak terjangnya sudah masya Allah di Indonesia atau di tempat yang lain. Mereka yang akan mengarahkan kita. Mereka yang akan membuka wawasan kita. Makanya itu subhanallah, dari kalangan mereka pun para senior kita ini, mereka banyak minta dari kita. Boleh dong kalau ada orang yang dari tamatan baru, kita perlu nih. Gitu. Di bidang apa, Habib? Di bidang apa aja yang hafal Quran, yang bisa ngapain gitu. Ahlan wa sahlan, pokoknya kita perlu banget para mudarrisin. Makanya kalau seandainya ada pelajar yang bahasa kasarnya nggak tahu mau kemana, ahlan wa sahlan, kita siap menampung. Dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga ataupun langsung sendiri, bisa insyaallah ahlan wa sahlan. Gitu Habib. Sangat penting itu. Masya Allah antum. Hayakumullah. Ya, ada tambahan nggak? Tambahan dari antum apa gitu? Ini ikhwan penting sekali, terutama kita yang belajar di tempat yang mulia seperti ini. Jangan lupa kita doain negeri kita, teman. Doain umat Islam, satu nih. Kedua, pas kita pulang ke Indonesia, nah penting sekali tidak terburu-buru untuk mengeluarkan statement. Alangkah indahnya kalau seandainya kita tasabut, kalau bahasa itu tasabut, pastikan dulu. Soalnya dari tergesa-gesahlah akan timbul beberapa fitnah. Sebelum kita mengeluarkan pernyataan ataupun statement ataupun status ya, ataupun macam-macam lah kayak gitulah bahasa sekarang. Coba pastiin dulu. Benar enggak? Yang kita dengar begini. Nah, ente kan dengar dari sebelah pihak nih. Allah Ta'ala ciptakan 2 telinga lo. Allah Ta'ala ciptakan 2 mata lo, bukan 1. Tapi berapa lisan? 1 lisan. Intinya apa? Engkau pandanglah dengan 2 dan dengarlah dengan 2. Jangan dengar sebelah, jangan pandang sebelah. Kalau seandainya sudah terpandang semua dua-duanya bagaimana, sudah terdengar juga dua-duanya bagaimana, tafadhol, mau ngomong tafadhol. Tapi alangkah indahnya gak usah ngomong. Ngapain ngomong? Diam aja. Kalau seandainya Ane harus ngomong, kenapa? Karena Ane lihat dan ijtihad Ane, insya Allah dengan omongan ini akan ada solusi. Nah, wajib ente ngomong. Wahakala. Ala kulli hal, ini solusi untuk banyak problematika yang terjadi sekarang. Banyak isu-isu baik pun dari medsos ataupun yang lainnya, orang banyak terbawa, langsung terbawa arus gitu. Jadi begini, ketika kita mendengar atau melihat ya suatu postingan, apa sekarang sikap kita untuk menyikapi ini? Pilihan 2. 1 masuk dan terjun, 1 udah tutup dan nggak tahu dan pura-pura nggak dengar ataupun nggak tahu. Yang kedua lebih aman. Aneh nggak ngurus, nggak peduli orang mau ngapain, yang penting aneh kerja di halagoh aneh, ngajar sebisanya, tugas-tugas yang ditugasi oleh guru-guru kita untuk masuk ke ma'ah seperti itu. Udah ruwet, nggak ada waktu. Itu bagus, lebih aslam. Atau kedua, aneh harus masuk di sini, aneh harus ambil andil. Sebagian orang harus kayak gitu. Oke. Nah, ente kalau masuk begini caranya. Ente mau masuk ya. Sekarang ente bacakan. Ketika ente baca dari satu pihak dengan hati yang kosong, ya enggak? Cek. Kayak wadah gitu. Diisi oleh satu. Enggak bisa ente langsung memberikan pernyataan ataupun langsung menghakimi. Zalim. Ente menzalimi pihak kedua berarti. Ketika satu pihak masuk, ente harus dengar juga, melihat juga dari pihak yang kedua. Melihat dan mendengar langsung dari pihak kedua. Dengan perihal yang sama, dengan hati yang sama. Ini susah. Kenapa? Karena hati kita sudah diisi sebenarnya. Pas mendengar pihak kedua, itu hati sudah berat sebelah. Ketika kita mendengar dari pihak kedua dengan hati yang berat sebelah, itu zalim. Kita menzaliminya. Dengarkanlah pihak kedua sebagaimana engkau mendengarkan pihak pertama. Gitu. Pas dua-duanya sudah didengerin, nah jelas tafadhol kalau mau ngomong, berikan statement ahlan wa sahlan. Begitu. Enggak boleh banget langsung lihat status orang ataupun lihat berita langsung kita berkicau di medsos. Ada haram, ente menzalimi pihak yang kedua berarti. Gitu. Mendengarkan ke pihak kedua dengan hati berat sebelah juga haram. Kenapa? Menzalimi pihak kedua.
Makanya kalau mau terjun mau masuk, begitulah konsepnya. Ahsannya enggak usah masuk gitu-gituan. Oh, hakala. Yaqul ishtaghil bil ahaq wal alyak, katanya kata Sayyidul Habib. Sibukkanlah dirimu dengan perkara yang ahaq ya, bukan yang hak. Kadang-kadang dua itu benar, Beb. Hak sama hak, tapi yang mana yang ahaq? Gitu. Yang lebih pantas. Yang lebih benar. Wal alyak, kadang-kadang pantas dan pantas, tapi yang mana yang lebih pantas? Wal alyak. Dan subhanallah, betul memang. Semua problem yang terjadi sekarang, yang dari medsos atau yang dari lainnya, semua itu sumbernya gara-gara kita menyibukkan diri dengan selain yang hak ataupun aliyak. Mungkin itu hak, betul. Mungkin itu layak, tapi ahakkah? Tapi aliyakkah? Nah, itu dia yang harus kita perhatikan, yang mana yang hak nih. Begitu jadinya Habib, insyaallah. Doain kita, Habib. Itu lebih banyak Bib doanya Bib. Masya Allah, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Terakhir Bib, minta nasihat untuk teman-teman yang masih di sini. Allah, Masya Allah ya Habib. Ini minta doa dulu dari antum semua dan dari ikhwan yang semuanya, doain kita insya Allah. Doain kita selalu dan istahdharna, hadirin kita di Tarim di kota yang mulia ini. Alhamdulillah. Taban ini wahada ma'ruf. Antum nggak bakal ngerasa Bib indahnya suasana di sini kecuali kalau sudah keluar. Gitu. Antum nggak bakal ngerasa indahnya duduk di antara Magamul Idrus sama Magamul Haddad ya, dengan angin yang sepoi-sepoi sambil dengerin qasidah, ya enggak? Itu indah banget. Ya enggak? Dengerin qasidah di situ, habis itu ada kalam Sayyidul Habib biasanya kan di Ziyaratul Haddad gitu. Kadang-kadang setahun 2 kali kalau saya dibagiin kopi di situ. Itu angin sepoi-sepoi itu dalam suasana pagi yang indah ya, angin yang ajib gitu. Itu Allah, antum bakal ngerinduin itu ketika antum balik nanti. Tamam. Pas tarawihnya antum bakal rindu, bakal nyari mana kerohanian yang antum biasa tiap tahun antum dapatkan di Darul Mustafa ataupun di tempat yang lain. Tarawih dimanapun nggak bakal nemu kerohanian yang antum temukan di sini. Dars rohanya Sayyidul Habib, kita mati-matian di sana. Bela-belain begadang kadang-kadang untuk lihat maulid, lihat jalsa Itsnin. Roha lumayan lah, kalau roha soalnya jam 8 jam malam. Oke, jalsa Itsnin jam berapa di sana? 12 di sana. Itu makanya manfaatkan kedekatan dengan guru selagi antum bisa dekat. Tapi juga bukanlah kedekatan guru itu untuk perkara yang kita sombongkan. Enggak. Kita kedekatan bersama guru, semoga insyaallah kita dekat dengan Allah Ta'ala dengan bigurbihim. Wa mush la ajli tafakhur wa la ajli tabakhtur, la taban. Begitu. Taban wa ishtaghil biwajib al-waqt kama ma'ruf hada. Sibukkanlah dirimu dengan apa-apa yang sudah diwajibkan atasmu. Enggak usah ngurusin orang lain. Udah ngapain ngurusin fulan atau fulan, nanti disuruh ngapain sih? Ana di sini belajar, ya udah belajar. Di sini ngapa? Ngurusin si fulan bagaimana ceritanya ngurusin faltan, udah nggak usah ngapain. Urusin yang wajib atas ente sekarang. Perihal orang tua, perihal keluarga, serahkan kepada Allah SWT. Tenang aja, Allah Ta'ala bakal nanganin semuanya. Allah Ta'ala titipkan mereka kepada Allah Ta'ala. Terutama ketika antum baca wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Itu hadirin tuh. Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah, keluargaku, adikku, kakakku, semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Sudah. Ini subhanallah gampang. Allah Ta'ala bakal nanginin semua apa yang ada. Wa yajri lutufuna taban. Yang intinya satu, ishtaghil biwajibil waqt, kembali lagi washtaghil bil ahaq wal aliyak. Kulli waqt. Dari sini, dan jangan lupa juga, mungkin wasiat terakhir nih, jangan lupa untuk jangan lewatkan sehari tanpa mendengar atau membaca daripada perkataan gurumu. Kalam syekh ada di sinilah intinya. Oh subhanallah, tiap orang yang kita lihat terjerumus dalam problem-problem terkini, itu pas kita tanyain, ente kapan akhir kali dengar ceramah Habib? Kapan akhir kali baca kitabnya Habib? Malu jawabnya. Ada yang bilang setahun yang lalu, ada yang bilang sekian bulan yang lalu. Yang mereka yang masya Allah yang jalannya bener, itu yang update terus, terupdate terus, ikatan sama gurunya luar biasa. Kan Ahmad bin Habib ma'ruf kan, beliau sampai nazar nggak mau tidur kecuali membaca safhah selembar daripada kitab Ar-Risalah Al-Mu'awanah bin Nadhr. Ya berlazim kulli yawm lazim yamur ala kitab syaikhu. Apalagi sekarang bisa pakai YouTube segala macam. Jangan lewatkan sehari kecuali sudah mendengar kalamnya gurumu. Wah, kata. Dari situ engkau akan terjaga dan akan bisa menjaga orang biidznillah. Insyaallah kata. Jazakumullah khair Bib atas semua yang antum berikan ini. Semoga ini bisa jadi
penjelasan buat orang-orang, bisa memberikan motivasi, inovasi dan juga edukasi, dan semoga makin diberkahi kita yang belajar di sini, makin benar nuntut ilmunya dengan berkah. Barakatikum, barakat ahli tarim. Ya terima ahlah, ya terima ahlah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, jazakumullah khair.